Oke, dari tadi jadi cerita dari keluarga adalah otopsi ditolak karena merasa tidak ada kejanggalan awalnya dalam kematian Mirna. Ya, begitu. Nah, setelah dari sana, saya balik kan ke Darmais nyariin si Oke. Jessica kabur, nggak Ya. ada. Tahu-tahu datang Pak Krisna Mukti Ya. di Reskrim sama Pak Musyafak tuh yang dokes itu udah 2 hari tuh. Oke. Gitu. Si Jessica baru nongol tuh. Nah itu saya Uber nggak ada, akhirnya Pak Krisna datang. Anak lu kenapa ya? Saya Ya. bilang, waduh ini mati. Tadi saya ngeliat di kafe kayak gini nih bang. Gitu. Tapi penyidik sempatkah bertanya kepada keluarga akan ada rencana otopsi ini yang dilakukan terhadap Mirna? Nggak nanya, dia langsung bilang ya udah deh. Sekarang gini aja, anak lu matinya normal nggak? Enggak. Udah petinya udah ditutup gimana? Saya mau kasih lihat tuh bibirnya hitam. Ya. Foto juga kita udah panik waktu itu, lupa ngasih lihat dia tuh, lihat tuh gitu. Tapi orang saya ambil kebetulan, nggak tahu jadi yang ngambil di HP-nya dia, saya minta. Yang kemarin saya tunjukin, itu. Oke. Jadi setelah itu nih, ini runutnya nih, makin lama kita makin tajam ya. Nah setelah itu baru ketahuan itu bahwa memang si Jessica yang racun. Udah anggapan saya begitu aja, udah nggak ada orang lain. Saya ngelihat kok di TV, CCTV itu. Sendirian nungguin mana ya, nggak ada orang lain temennya atau siapa gitu nyolek kayak nggak ada, dia sendirian kayak orang bingung. Ayo lu repot sendirian. Nah itu yang orang dokter dari mana itu Jerman itu apa atau apoteker bener itu dicelupin ke sedotan dulu kasarnya begitu. Makanya kemudian itu malam juga Pak Tisa bilang lo nggak bisa tunggu lebih lama, angkat mayatnya langsung ke Keramat Jati, begitu dia tegas. Nah dari keluarga tadi tidak menginginkan, belum selesai. Dibawa ke Keramat Jati jam 11:30 tuh, jam 11 ya. Hari yang sama, Mas. Iya, hari yang pakai sama. sirine karena udah malam tuh kan sepi jalanan. Sebentar sampai jam 3 saya ngopi tuh di pinggirin itu tempatnya apa otopsi situ tuh di apa rumah otopsi itu. Ada dokternya 3, saya tahu Pak Musyafak pimpinannya. Kita nunggu sama Pak Krisna depan. Saya udah masuk, sampai dibuka petinya segala saya lihat masih oke. Saya bilang dok jangan dibelah-belah segala ya. Waduh ini otopsi berat nih, yang perlu aja. Enggak, kata Pak Dokes bilang kita ngelihat Mirna ini sehat, nggak ada apa-apa. Ya. Tadi kan kamu udah cerita begini-begini ya. Coba nanti kita lihat itu CCTV-nya seperti itu. Nah, tapi ini kita mau ambil yang penting aja bahwa memang minum kopi mati apa ada apanya gitu. Udah, begitu udah sampai jam 3 tuh. Makanya mereka lama tuh sampai 3 jam, 2 jam atau 3 jam. Wah, dia bilang anak lu nih lambungnya hancur, dia bilang. Korosi. Pada kopek-kopek begitu belah-belah betul berdarah hitam. Aduh, saya bilang gila. Kenapa? Racun. Cuman dia nggak ngomong racun apa. Nanti deh dulu biar ke Pak Krisna yang jelasin. Pagi jam 6:30 saya dikasih tahu Pak Krisna, ini lu diracun cyanida anak lo. Temen yang mana itu dia bilang kok bisa begitu sih temen gitu, dia kaget. Terus polisi itu pada rame ngomongin, oh di cyanida lu gila lu, cyanida kan orang mau bunuh bener-beneran nggak bohongan gitu. Baik. Itu jahat bener itu, maksudnya apa begitu dia bakal main begitu. Oke. Jadi dari keluarga? Iya, jadi urutannya tuh ya Abdi Waluyo dibawa ke malam itu juga bawa ke Keramat Jati. Keramat Jati di formalin. Nah, 2 hari kemudian jadi bertiga kan itu udah pagi. Ya. Bukan 4 hari, 5 hari bukan. Hari ketiga kemudian langsung dibawa ke lapor. Mabes Keramat Jati, diotopsi malam itu dibalikin lagi. Itu dari Sabtu terus besokannya kan Minggu kita makamkan, Sabtu atau Minggu lah begitu, saya lupa. Jadi bukannya tidak diotopsi yang seperlunya jadi part lah. Sekarang gini lah contoh ya. Orang mobil keluar dari showroom kita beli, bannya pecah, masa kita bongkar mesin? Tadi sudah berlangsung Pak sejak pukul 10 hingga saat ini. Dan tadi beberapa keterangan saksi mengatakan bahwa tidak ada keterkaitan dari pihak Olivier untuk merencanakan membunuh dari Mirna Salihin. Padahal hakim lebih mengarah ke arah apakah ada target begitu. Dari Bapak sendiri melihat jalannya persidangan ini, apakah tanggapan sendiri dari Bapak? Singkat ya. Gini, pengadilan ini kan sudah saya katakan jalan sesuai dengan rencana. Ya, yaitu scientific trial. Setiap kesaksian TV.
kelar, baru ahli-ahli menjelaskan, baru terakhir yang saya itu sama jaksa punya kartu as. Ya. Karena kalau kartu apa aja kalah sama as kan, ya kira-kira begitu. Nah, jadi kalau nanti kelihatannya ini si lawyernya ini mau belokkan kasus ini ke kafe, silakan aja obok-obok kafe. Coba ada buktinya nggak bakal ketemu. Oke, tapi sejauh ini jualan kopi kok membunuh orang. Oke, baik Bapak. Tapi sejauh ini dari keterangan saksi-saksi yang ada hari ini, di luar dari kejujuran mereka atau tidak, apakah memberatkan atau meringankan Jessica kalau yang Bapak lihat? Ini semua saksi itu jujur. Dia dibentak-bentak sama hakim jaksa nggak biasa kali. Kalau saya mah udah kebal kali ya. Ya saya mah jin aja juga nggak takut, apalagi sama baru jaksa hakim. Biasalah. Itu memang dia nggak mampu aja ngadepin orang yang seperti itu. Jadi, tapi dia berkata jujur itu yang penting. Kenapa saya katakan jujur? Nanti ditayangin di TV kok, gimana dia nggak mau jujur? Mau bohong? Si kayak Rangga begitu, mati dia. Oke, baik, artinya menurut Bapak hampir semua saksi-saksi ini berkata jujur. Artinya dengan berkata jujur ini, apakah memang ini akan semakin menyudutkan Jessica dan mengeluarkan fakta-fakta baru nanti di persidangan, Pak? Kalau soal nyudutin atau tidak, saya nggak berhak. Hakim yang akan menilai. Lihat aja, selalu kan pada akhir kesaksian kan hakim akhirnya langsung ngomong. Nah ini gitu kan. Nah ini itu maksudnya dia udah catat tuh di hati dia. Oh lu nih gitu. Baik, itu tadi kami melihat Pak Otto Hasibuan selaku pengacara mengatakan sempat. Ya, saya tambah ini. Hakim itu keras, bagus. Saya kasih tahu, mesti begitu. Saya juga kalau jadi hakim begitu. Nggak bisa dong saya tuduh Jessica aja. Harus semua yang terlibat. Pokoknya anak saya mati di situ, tinggal cari tukang kopi atau Jessica. Nah sekarang dia kobok-kobok tukang kopi. Itu bener, hakimnya luar biasa, hebat itu. Oke, salut saya. Tapi tadi Otto juga sempat mengatakan bahwa kemungkinan ada CCTV lain yang memang belum dihadirkan di dalam fakta persidangan. Dan itu apakah nanti akan segera dibuktikan atau ditampilkan begitu untuk membuktikan ada fakta-fakta baru nanti? Enggak, gini loh ya. Saya ini kan boleh dibilang korban. Korban kayaknya saya ini enak-enak terima bersih lah. Nanti hakim jaksa yang beresin ini siapa yang bunuh ntar akan ketahuan. Ya gitu kan. Tapi jangan salah. Pada saat ini kebenaran suatu kebetulan saya menemukan itu CCTV. Nanti lihat Jessica itu datang sendiri, nggak ada orang lain sama jin. Yang kalau Pak Hakim bilang setan. Jadi kalau dia berdua datang, kopi dikuasai 51 menit di tangan dia. Datang Mirna sama Hani loh bareng, bukannya dia masing-masing. Duduk. Mirna tanya, ini minuman siapa sama Hani kan? Kan denger kan? Minuman lu kan Mir, katanya lu suka. Bukannya Mirna pesen, jangan salah. Dia boleh ngomong pesen, nanti kesaksiannya dong. Oke, baik sejauh ini. Tunggu dulu, nah diminum mati. Kira-kira siapa? Baik, saya tidak bisa menyimpulkan kira-kira siapa. Kopi atau dia kan? Baik. Nah, dulu, ini makanya saya tanya Anda, ini belum selesai. Anda nggak bisa jawab kan? Nah, tukang kopi atau yang katanya jar lah dibawa-bawa air. Cyanida ditaruh di air panas, mati yang nyemplungin. Orang cyanida sifatnya kalau kena air panas muap kok. Nah, saya kasih tahu, nanti ya setelah ini beres nggak bisa nentuin, saya bisa membuktikan penentuan itu. Itu yang penting. Baik. Artinya Bapak yakin sekali bahwa ini akan bisa dikatakan terkuak begitu ya Pak? Iya, makanya saya diem aja kan, saya nontonin aja tuh si Otto mau ngomong apa terserah lah. Bang Otto itu satu saat memang dia satu lawyer pinter, tapi lah belakangan jadi bego, dibohongin Jessica dia. Oke, yang menjadi pertanyaan mungkin banyak masyarakat, apa yang membuat Bapak ini begitu yakin kalau ini bukti ini benar-benar akan terkuak nantinya Pak? Saya ini karyawan banyak. Kalau udah personalia aja nggak bisa nanganin, saya turun langsung terbongkar. Pengalaman itu tidak bisa ada sekolahnya.
mesti makan waktu, belajar. Oh orang begini, oh orang ngomong begini, bohong ini, tahu. Dan ini anak saya sendiri lagi yang mati. Dan tidak ada orang lain. Kalau saya, Jessica pembunuh. Itu aja, dengan bukti. Nah, bukti itu, kita balik. Berarti ada bukti yang memang mematahkan apa yang telah dikatakan. Membuktikan. Ya, membuktikan atau bisa saya katakan mematahkan apa yang dibicarakan oleh lawyer dari pihak Jessica, bahwa tidak ada bukti dari maupun CCTV yang menunjukkan bahwa Jessica menaruh cyanida. Nah, apakah Pak Darmawan benar-benar dari bukti yang nanti akan Bapak perlihatkan menunjukkan bahwa memang benar ada cyanida yang ditaruh? Nggak ada lawyer, Pak Oto tuh, tambah lagi 10 Pak Oto misalnya gitu, nggak guna. Biarinnya duit dia habis, bayarin lawyer. Lawyer kan kerjanya dibayar untuk menangin si tersangka. Kalau Oma anaknya udah meninggal, mau pakai lawyer 10, 20, 50, sanggup bayar. Bukannya sombong, sanggup. Tapi percuma Mirna meninggal kok. Nggak pakai lawyer, meninggal juga. Nothing to lose, fight. Gitu. Baik, terakhir dari kami, apakah ini artinya semua akan berjalan sesuai dengan rencana Pak Darmawan dalam proses persidangan yang saat ini telah berlangsung sampai entar terakhir, apakah memang sesuai dengan keyakinan Bapak atau bisa dikatakan happy ending menurut Bapak? Gini ya, scientific evidence ini yang saya bikin sama Pak Krisna Mukti yang sekarang jadi Wakapolda di Lampung. Waktu itu zamannya Pak Tito Karnavian Kapoldanya, sekarang udah jadi Kapolri lagi. Itu dua-duanya pakar itu. Pak Tito luar biasa itu. Hebat itu. Pak Krisna juga ahli di bidang kriminal. 1000 ditangani 1000 beres. Cuman Jessica nih, anak kecil, nantangin kasarnya begitu. Nih gua anak kecil buset ngerjain gue. Gua taruhin dia jabatan, anak lu juga mati kan? Nah ya udah kita sama-sama fight. Kita bikinlah yang namanya scientific evidence. Selalu saya ngomong kayak orang sok tahu tuh, apa sih scientific? Gampang. Jadi setiap kegiatan ya, aktivitas dari saksi dibuktikan dengan TV. Tuh. Nggak bisa bohong, tuh si Rangga nggak bisa bohong, Agus nggak bisa bohong. Baik. Oke, terima kasih kalau gitu Pak Darmawan Salihin atas waktunya bersama Kompas TV. Terungkap dan kita bisa melihat sendiri scientific evidence itu di masa depan akan berguna bagi rakyat, bangsa dan negara.